Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Kurva. Ada yang bisa saya bantu Bu Kurva? Iya nih Bu, saya boleh nggak meminta waktunya Bu Kiki sebentar? Ini ada yang mau saya ceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Silakan Bu Kurva, silakan. Saya juga ada waktu longgar nih Bu, mumpung jam bel belum belum masuk Bu ya, masih jam istirahat. Silakan Bu Kurva. Iya, begini Bu Kiki. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu kok eh, cuma sedikit ya Bu ya. Saya juga bingung kenapa ya anak-anak ini kok antusias dalam belajarnya itu kurang Bu, pada pembelajaran saya. Terus sehingga mereka itu juga akhirnya dalam mengumpulkan tugas juga banyak yang tidak mengumpulkan seperti itu Bu. Gimana menurut Bu Kiki ini? Jadi menurut Bu Kurva ini apa ya Bu? Harapan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang pasti itu saya ingin mengharapkan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang kurang antusiasnya murid saya dalam pembelajaran. Juga mereka itu kurang aktif ya dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga dalam mengumpulkan tugas mereka juga tidak antusias, maksudnya hanya sedikit yang mengumpulkan tugasnya ke saya gitu Bu. Ya, Gimana eh, Bu? nggih. Menurut Bu Kurva nih, hal apa ya yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, Bu? Kira-kira apa, Bu Kurva? Kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, salah satunya nih ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya yang lebih dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya juga kurang memberikan kesempatan buat murid-murid saya Bu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sebab menurut saya kalau murid itu banyak berbicara nanti kelasnya itu menjadi gaduh Bu. Kan jadinya tidak kondusif ya. Menurut saya seperti itu sih Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu Kurva ya. Jadi pembelajaran yang Ibu berikan itu eh, sepertinya membosankan gitu, Bu ya, Iya, monoton dan banyak berbicara dan bercerita. Kemudian anak-anak jadi rame sendiri, begitu, Bu ya. iya. Mungkin begini, Bu Kurva. Kira-kira nih, Bu, apa yang dapat membuat murid Ibu itu menjadi antusias lagi ya, Bu, kalau pembelajaran bersama Ibu lagi? Iya Bu Kiki. Menurut saya nih ya, mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, sehingga mereka itu bisa antusias dalam pembelajarannya. Karena selama ini yang saya lakukan itu seperti itu, Bu. Saya itu eh, mungkin terlalu banyak bercerita di depan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa bosan itu aja, tidak ada hal yang membuat mereka itu tertarik seperti itu Bu Kiki. Wah, saya sependapat loh Bu Kurva dengan jenengan. Jadi, apa yang kira-kira apa ya yang bisa membuat murid-murid Ibu ini bisa asik, tidak membosankan lagi pada pembelajaran yang Ibu berikan? Apa ya Bu, coba deh saya ingat-ingat Ya, pembelajaran yang mengasihkan itu yang seperti apa. Coba mungkin itu ya Bu ya, menurut saya adik pembelajaran yang nikah. harus berpusat pada murid-murid, sehingga mereka diminta untuk aktif dalam pembelajarannya,
Mungkin juga bisa ada ice breaking-nya yang membuat game-game biasanya biar anak-anak itu antusias, menarik dan merasa seru ya dalam pembelajaran sehingga mereka juga akan merasa nyaman, antusias, aktif dalam pembelajaran dan bisa berani untuk mengemukakan pendapatnya. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya, betul sekali Bu Kurva. Saya sependapat loh Bu. Kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Bu Kurva mengenai tugas nih Bu. Kira-kira tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu ini, apakah penyebabnya ya Bu ya, sehingga anak-anak ini kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Bu? Iya Bu. Kalau pengumpulan tugas itu biasanya itu saya itu menggunakan apa ya kurang antusias mereka dalam mengumpulkan tugas. Mungkin karena saya itu terlalu banyak memberikan pertanyaan. Tugasnya banyak, berisi pertanyaan yang banyak, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin itu yang menyebabkan mereka itu kesulitan dalam mengerjakan tugas, sehingga mereka tidak mau mengumpulkan tugasnya. Seperti itu barangkali Bu Kiki ya. Ya, bisa jadi Bu Kurva ya. Tapi Bu Kurva, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira Ibu ini menggunakan sumber belajar apa ya Bu ya di kelas Bu? Saya itu biasanya itu cuma menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sama buku paket yang ada di kelas itu Bu, yang biasanya dipegang sama anak-anak itu saja sih. Gitu ya Bu ya. Eh, adakah sumber belajar yang lain misalnya Bu, selain dari buku teks dari perpustakaan itu Bu, yang bisa menunjang anak-anak untuk belajarnya? Mungkin kalau untuk menunjang pembelajaran mereka selain dari buku, saya rasa kita bisa mengambilkan sumber belajar melalui YouTube ya Bu ya. Artikel, blog atau tulisan ilmiah yang ada di internet atau juga mungkin kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu ya. Mungkin seperti TikTok atau Reel yang ada di Instagram. Anak-anak itu kan suka sih Bu kalau melihat yang seperti itu. Karena Ya, mereka sebenarnya itu juga suka dengan apa namanya media-media atau aplikasi baru yang ada di dalam HP itu. Seperti itu ya Bu Gigi ya nah, barangkali. betul sekali Bu Kurva. Saya yakin loh Bu, dan saya juga sependapat sekali dengan Bu Kurva. Jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber Bu, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu yang Ibu berikan setiap hari. Jadi Bu, kira-kira Bu, sekarang rencana Bu Kurva apa ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Iya Bu Kiki, mungkin hal yang akan saya lakukan yang pertama adalah besok nih ya, saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kali ya. Karena kalau terlalu banyak juga tidak bisa mengukur. Kadang-kadang anak-anak juga merasa bosan ya. Kemudian saya akan membuat pertanyaan tidak terlalu banyak tapi cukup untuk mengukur keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Kemudian tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya gini ya Bu ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu, yang sekarang lagi ngetren. Ya, betul Jadi Bu. ya, jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, murid itu tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sudah disesuaikan dengan minat mereka. Bisa nih menggunakan bentuk drama, lagu, atau laporan berbentuk digital yang sedang kekinian saat ini, Bu. Barangkali seperti itu, Bu, rencana saya.
Wah, bagus sekali Bu Kurva rencananya Ibu ini. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan berhasil Bu. Lalu Bu, kira-kira nih Bu, komitmen Ibu ini terhadap rencana Ibu tadi ini gimana ya Bu ya komitmennya? Iya Bu, kalau memang rencana itu berbukti bagus ya, ini saya mau insya Allah besok lah saya mau membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya pun akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam setiap mengeksplorasi materi saya tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid kembali karena biar mereka akan memilih sumber belajar yang mana yang mereka inginkan. Misal nih, ada yang suka lihat video di dalam YouTube, boleh lihat materi di YouTube-nya. Atau juga barangkali ada yang suka cuma hmm, mendengarkan, itu juga mereka bisa mencari-cari artikel, kemudian mereka juga bisa mendengarkan rekaman yang ada di blog-blog atau bagaimana itu Bu. Pokoknya yang disesuaikan dengan minat dan keinginan mereka. Mungkin seperti itu Bu Kiki. Wah, luar biasa loh Bu Kurva. Ternyata secara nggak langsung Bu Kurva sudah menemukan solusinya sendiri loh. Iya ya Bu ya, terima Iya, kasih ya Bu Kiki, karena tadi sudah mengarahkan saya untuk bisa saya apa ya refleksi diri sendiri juga untuk bisa mencari apa ya kekurangannya. Tapi kemarin saya sempat bingung loh Bu, kenapa ya kok memang saya perlu ada sharing seperti ini Bu, supaya ada yang membantu untuk meluruskan atau mengarahkan saya ke arah yang lebih baik seperti iya, itu. luar biasa Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu nanti ke depannya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Kurva ya, sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Kiki atas waktunya hari ini. Maaf loh kalau saya sudah mengganggu waktunya Bu Kiki. Sama-sama Bu Kurva, sama sekali tidak mengganggu Bu. Oke, terima kasih Bu Kiki sekali lagi. Mungkin Bu Kiki mau kemana nih? Mau masuk kelas lagi atau kemana ini? Iya nih Bu, Rencana. saya rencananya mau masuk kelas Bu, karena ini ada tugas tambahan kepada anak-anak yang tadi ada 3 anak yang membacanya itu kurang lancar Bu, jadi saya mau mendampinginya. Oh iya, terima kasih ya Bu Kiki ya. Lain kali Bu Sama-sama Kiki Bu, pasti Bu Gurpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa selesai diakhiri Bu Gurpa.